Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法光波降座 episode 4 mengubah pikiran menjadi baik, mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Seseorang harus melihat ke dalam, jangan melihat keluar. Coba lihat apakah hati Anda mudah tergoyahkan, dan itu disebut hati tidak tergerak. Jika Anda melihat keluar setiap saat, maka Anda akan tercemar oleh keduniawian dan membuat Anda melihat sesuatu tanpa pikir panjang. Ketika Anda melihat sesuatu, maka Anda langsung menganggap bahwa sesuatu itu ada. Orang lain berkata ini adalah angin, namun Anda berkata ini adalah hujan. Inilah mengapa pada saat ini orang-orang di internet berbohong di mana-mana. Inilah mengapa karena hatinya sedang kacau. Makanya dia percaya semua yang telah ia lihat dan dengar tanpa berpikir panjang. Hanya karena sedikit keinginan duniawi membuat Anda menjadi tidak terkendali. Praktisi Buddhis harus memahami betul. Ketika seseorang merasa tenang, Anda dapat mendengar dengan jelas semua kebisingan yang terjadi di luar sana. Dengan begitu Anda dapat melihat ke dalam hati Anda dan mengetahui apa yang sebenarnya Anda inginkan. Jika Anda tidak mau duduk dengan tenang, maka Anda tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya Anda inginkan. Anda tidak dapat mendengarkan suara hati Anda sendiri. Jadi seseorang yang memiliki kebijaksanaan tidak memperhatikan bagian luar, tetapi memperhatikan bagian dalam hati mereka. Belajar menjadi busa, artinya seseorang harus menggunakan kebijaksanaannya dalam melihat segala sesuatu. Dari mana kebijaksanaan itu muncul? Dari ketenangan. Ketenangan dapat melahirkan kebijaksanaan. Jadi seseorang yang dapat mencapai ketenangan, maka ia pasti memiliki kebijaksanaan. Sedangkan seseorang yang tidak dapat tenang dalam menghadapi masalah, ketika menghadapi sebuah masalah, ia menjadi sulit menenangkan diri. Orang-orang seperti ini yang sulit memiliki kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan berasal dari dalam hati manusia. Jadi ketika seseorang menggunakan kebijaksanaan dalam menghadapi sebuah masalah, maka ia dapat mengambil pengetahuan dari masalah tersebut dan ia dapat fokus pada kesadarannya sendiri. Kesadaran yang saya maksud adalah kesadaran murni. Anda dapat membuat kebijaksanaan Anda tumbuh dan berkembang. Sifat alami seorang manusia Anda dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat. Selanjutnya saya ingin memberitahu kalian bagaimana cara mengubah kesadaran Anda menjadi sebuah kebijaksanaan. Kesadaran seseorang dapat menghasilkan pikiran-pikiran negatif dan mengubah pikiran negatif itu menjadi sebuah kebijaksanaan. Misalkan, orang lain memarahi Anda hingga membuat Anda tidak senang. Lalu ketika Anda bertemu dengan orang itu, dari sikap Anda enggan untuk berkomunikasi dengan orang itu atau memperlihatkan wajah dingin dengan orang itu. Perilaku-perilaku yang Anda lakukan ini sangatlah tidak benar. Bosa berkata bahwa kita harus bisa mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Lalu bagaimana cara mengubahnya? Anda harus berpikir, dia menegur saya hari ini. Apakah saya masih ingin ditegur oleh orang itu lagi besok? Tidak mau. Baik. Meski dia menegur Anda karena kesalahpahaman ataupun memang Anda yang salah, tidak apa-apa. Saya harus mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Saya harus mengubah kesadaran ini menjadi kebijaksanaan.
Meskipun dia menjelekkan saya hari ini, namun saya tetap harus bersikap baik terhadapnya dan berharap supaya dia tidak akan menegur saya lagi keesokan harinya. Jika dia bersikap atau berkata buruk kepada Anda hari ini, lalu Anda tidak mempedulikan dia dan malah bersikap buruk kepadanya, maka dia tidak hanya akan menegur Anda lagi, namun akan mengumpati Anda keesokan harinya. Sedangkan jika Anda berpikir dan memperlakukan dia dengan baik dan wajah tersenyum serta melupakan bahwa dia pernah menegur Anda, maka kemungkinan besok dia tidak akan menegur Anda karena tidak ada manfaatnya. Dia tidak akan menegur Anda. Ketika dia tidak menegur Anda lagi, artinya Anda telah memiliki kebijaksanaan. Lalu jika Anda memperlakukan dia dengan buruk dan merasa bahwa Anda telah membalaskan dendam Anda, maka dia akan membalaskan dendamnya lagi kepada Anda besok atau lusa, menjelekkan Anda lagi. Sebenarnya Anda ingin agar orang lain menjelekkan Anda lagi atau ingin menyelesaikan permasalahan ini? Inilah yang disebut sebagai mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Saya akan memberikan contoh agar kalian dapat langsung mengerti. Ada seorang kerabat yang bersikap buruk terhadap Anda, namun Anda harus berusaha melupakannya. Juga menganggap bahwa mungkin dia tidak senang hari ini dan dia tidak bermaksud menegur Anda. Bahkan jika dia memang bermaksud untuk menegur Anda, namun Anda tetap menggunakan kesadaran ini untuk menyelesaikan masalah, menganggap bahwa kejadian itu tidak terjadi. Besoknya dia tidak akan menegur Anda lagi. Artinya Anda telah memiliki kebijaksanaan, bukan? Jadi, Husa memberitahu kita, mengapa kita harus mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan? Seseorang harus mengerti bahwa kebijaksanaan itu dapat tumbuh kembali, berlanjut kembali. Jika Anda tidak menggunakan kebijaksanaan hari ini, maka kebijaksanaan itu akan menghilang. Sedangkan jika Anda menggunakan kebijaksanaan, maka kebijaksanaan Anda akan bertumbuh keesokan harinya. Jadi jika Anda tidak menggunakan kebijaksanaan hari ini, maka Anda akan mengalami masalah. Setelah Anda mengalami masalah, kekhawatiran, kebencian, dan kesedihan, semuanya akan muncul. Husa mengajarkan kita mengubah kesadaran visual, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan sentuhan ini. Mengubah itu semua, mengubahnya menjadi sebuah kekuatan dan energi. Setiap orang harus memiliki energi. Ketika Anda sedih, buatlah diri Anda senang, dan jika kalian dapat melakukannya, artinya kalian dapat mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Ketika Anda senang, Anda harus ingat untuk tidak senang berlebihan. Ada berapa banyak dari kalian yang dapat melakukannya? Ketika seseorang senangnya berlebihan seperti orang dengan gangguan kejiwaan. Ketika sedih seperti orang bodoh. 2500 tahun yang lalu Husa memberitahu kita, jangan membiarkan hati Anda mudah tergoyahkan. Sebagaimana perubahan lingkungan sekitar Anda, namun hati Anda tidak boleh berubah. Inilah yang disebut tak tergoyahkan seperti kebenaran mutlak. Ketika orang lain marah, Anda ikut marah. Aura chi Anda yang baik ini malah berubah mengikuti aura chi buruk orang lain. Jadi aura chi kalian mudah terpengaruh oleh lingkungan luar. Apakah kalian mengerti? Jadi ketika perilaku orang lain berubah, maka perilaku setiap orang juga akan berubah. Orang yang telah membina diri dengan baik akan menjadi semakin stabil. Wanita berperilaku seperti wanita. Pria berperilaku seperti pria. Menjadi semakin stabil dan membuat energi seseorang berbeda dengan orang lain. Seseorang yang memiliki kebijaksanaan dapat menenangkan dirinya sendiri. Seseorang yang memiliki kebijaksanaan selalu mempunyai sebuah kunci emas di dalam dirinya.
Kunci emas ini dapat membuat dia, ketika pintu hati kiri Anda sedang menderita, maka buka pintu hati kanan Anda, menghilangkan masalah pada pintu hati kiri Anda dan penderitaan pada pintu hati kiri Anda. Ketika Anda merasa sakit pada pintu hati kanan Anda, sakit yang tak tertahankan, buka pintu hati kiri Anda membantu menyembuhkan perasaan sakit yang tak tertahankan itu. Inilah yang dinamakan berubah. Karena seseorang yang hidup di dunia ini harus bisa mengendalikan diri mereka sendiri, termasuk 6 panca indera. Keenam indera ini harus dikosongkan. Seorang biksu tidak boleh mendengarkan keburukan orang lain. Seorang biksu juga tidak boleh mengatakan keburukan orang lain. Seseorang yang telah membina diri dengan baik tidak boleh mendengarkan atau mengatakan keburukan orang lain. Ketika mulai berbicara, dia mengatakan Ami Tofo. Ketika selesai berbicara, dia mengatakan Ami Tofo. Sama seperti ketika kita mulai berbicara akan mengatakan Kuan Si Im Pusa memberkati dan melindungi Anda. Dan selesai berbicara, Kuan Si Im Pusa memberkati Anda. Jadi pancakanda, ketika Anda dapat mengendalikan kesadaran visual, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan sentuhan ini, maka secara perlahan Anda akan menyadari bahwa segala sesuatu itu bersifat kosong, artinya perasaan itu tidak nyata. Maka perasaan itu akan menghilang. Pikiran itu tidak nyata, maka pikiran itu akan menghilang. Tindakan itu tidak nyata. Waktu kecil kita banyak melakukan tindakan yang nyata. Lalu kemana tindakan itu pergi saat ini? Pergi ke dalam kesadaran visual, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan sentuhan ini, dan pada akhirnya sampai pada detik ini sudah berapa banyak masalah yang telah Anda pikirkan? Sudah berapa banyak pikiran yang Anda pikirkan? Kesadaran-kesadaran seperti ini tersimpan di dalam pikiran Anda. Lalu kemana tindakan itu pergi saat ini? Hilang begitu saja. Ini seperti kita menggunakan cermin. Lalu cermin itu memantulkan sesuatu yang kasat mata. Seperti sebuah cermin. Anda melihat ke cermin dan cermin itu memantulkan perawatan tubuh Anda. Lalu setelah Anda meninggalkan cermin ini, maka perawakan tubuh Anda pada cermin tersebut pun hilang. Dan cermin ini tetaplah sebuah cermin, memperlihatkan pancakanda yang bersifat kosong. Jika seseorang terbebas dari pancakanda, maka sudah pasti kosong. Jika Anda memiliki berbagai macam jenis pikiran dalam kepala Anda, apakah Anda dapat menghilangkan pancakanda ini? Baik, selanjutnya saya akan memberitahu kalian. Lokuttara itu memang tidak lahir maupun tidak mati. Sebagai manusia yang tinggal di alam ini, siapapun akan mengalami kematian dan tumimba lahir. Siklus hidup dan mati itu terjadi di Lokuttara. Tidak lahir maupun tidak mati. Mati, hidup, mati lagi, hidup lagi, dan seterusnya. Artinya ini tidak lahir maupun tidak mati. Contoh sederhana, keluarga Anda membeli beras. Beras di rumah habis, jadi Anda membeli beras. Lalu berasnya habis lagi. Lalu beli beras lagi, lalu habis. Lalu beli beras lagi. Artinya ini tidak lahir maupun tidak mati. Contoh sedikit kasarnya, Anda sepasang suami istri bertengkar, lalu akur lagi, lalu bertengkar lagi, akur lagi. Apakah ini bersifat kekal? Siapa yang berani menjamin setelah mereka bertengkar, maka mereka tidak akan bertengkar lagi selamanya? Apakah mungkin? Inilah yang disebut sebagai ketidakkekalan. Seorang yang bukan praktisi Buddhis, orang biasa melihat semua hal di Lokuttara adalah segala dharma. Artinya ketika sesuatu terjadi, coba Anda lihat sesuatu ini sudah terjadi.
namun Anda tidak melihat bahwa sesuatu yang telah terjadi ini pasti akan berlalu. Jadi banyak orang yang tidak dapat berpikir dengan jernih karena mengira bahwa masalah ini tidak akan selesai. Sebenarnya, jika seseorang melihat segala sesuatu di dunia ini sebagai kekal, artinya Anda adalah orang biasa. Orang biasa akan melihat kemunculan dan kemusnahan dunia. Kira-kira begitu. Dia mengira bahwa sesuatu hilang, maka tidak akan kembali lagi. Ketika sesuatu muncul, maka itu tidak akan pernah hilang. Saya mengetahui, saya melihat. Anda menganggap sesuatu yang Anda pandang dan lihat itu ada dan sesuatu yang tidak dapat Anda lihat, atau sesuatu yang menghilang tidak sempat Anda lihat, dan Anda menganggapnya tidak ada. Jika Anda menganggapnya seperti ini, maka Anda makin menjauh dari menjadi seorang Buddha. Seseorang tahu bahwa sesuatu ini tidaklah kekal, maka ia paham tentang kemunculan dan kemusnahan. Anda bersikap baik terhadap orang hari ini, beberapa hari kemudian Anda benci dengan orang ini. Padahal sekali pertemuan dengannya itu berarti pertemuan dengannya telah berkurang sekali. Lalu untuk apa Anda membenci dia? Meski tidak ingin bertemu dengannya, tapi sekali pertemuan itu berarti berkurang sekali. Cara berpikir seperti ini, jika Anda membenci suami Anda tidak perlu memberitahu suami Anda. Cukup hitung dari dalam hati Anda. Kira-kira berapa kali lagi Anda harus bertemu dengannya. Ditulis dalam bentuk angka, misalkan masih harus bertemu 500 kali dengannya. Setelah dia pulang kerja, mungkin harus 1.000 sampai 3.000 kali. Berpapasan dengannya 1 kali setiap hari sudah cukup. Apakah Anda masih bisa benci dengannya? Tidak bisa. Orang seperti inilah yang bisa menghargai. Pai Hua Fo Fa hari ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih semuanya.